Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Padang Tualang yang biasa disapa Bu Wati. Selamat datang di SMA Negeri 1 Padang Tualang dan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang biasa disingkat dengan MPLS. Nah, di kegiatan MPLS yang dilakukan secara online ini, saya akan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Sama halnya di sekolah yang lainnya, sekolah kita juga menerapkan peraturan-peraturan yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin para siswa. Karena bagaimanapun setiap siswa apabila ia ingin berada di satu tempat, maka ia harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, di sekolah kita ini, jika kamu melakukan pelanggaran, maka akan dikenai poin. Dan setiap pelanggaran mempunyai poin yang berbeda. Nah, di sini, pada awal kamu masuk sekolah, masing-masing siswa akan diberi batasan poin sebesar 250 poin. Dan ini berlaku sampai kamu kelas 12. Baiklah, kita lihat saja peraturan-peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Yang pertama, setiap hari belajar, semua siswa wajib hadir ke sekolah pukul 7.30. Dan KBM dimulai pada pukul 7.45 dan berakhir pada pukul 13.35. Jikalau siswa melanggar peraturan, misalkan setiap satu kali datang terlambat, maka akan dikenai poin 10. Misalkan lagi, siswa meninggalkan KBM, sementara KBM belum berakhir, maka siswa akan dikenai poin 25, karena siswa dianggap cabut. Yang kedua, mengenai kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Yang pertama, setiap siswa yang tidak hadir disebabkan karena sesuatu hal yang penting, maka siswa harus menyampaikan surat permisi yang ditandatangani oleh orang tua ataupun wali dengan masa berlaku 3 hari. Yang kedua, setiap siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 hari, maka siswa harus melampirkan surat keterangan dokter. Yang ketiga, setiap siswa harus hadir setiap kegiatan sekolah. Nah, jikalau peraturan yang kedua ini, misalkan siswa tidak mengikuti KBM, ini biasanya siswa itu alpa, maka siswa tersebut akan dikenai poin 15. Dan misalkan lagi, siswa tersebut membuat surat izin permisi, namun suratnya itu palsu, maka siswa tersebut akan dikenai poin 20. Peraturan yang ketiga, setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional melaksanakan upacara bendera. Nah, jikalau ada siswa yang tidak mengikuti upacara di hari Senin tanpa alasan yang jelas, maka siswa tersebut akan dikenai poin 15. Dan jika siswa tidak mengikuti upacara di hari-hari besar tanpa alasan yang jelas, maka siswa akan dikenai poin 10. Yang keempat, mengenai seragam sekolah, ini diatur di PP nomor 45 tahun 2014, di mana siswa setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis akan mengenakan seragam putih abu-abu dengan atribut lengkap, mengenakan kaos kaki warna putih dan mengenakan sepatu warna hitam bertali. Lalu di hari Jumat sampai dengan Sabtu, siswa mengenakan seragam pramuka dengan atribut lengkap, kaos kaki warna hitam, sepatu hitam bertali. Nah, bagi putri yang muslimah menggunakan pakaian yang sopan. Lalu bagi putra mengenakan celana yang tidak lancip ataupun kecil di bagian bawahnya. Lalu panjang celana ataupun panjang rok itu menutupi mata kaki. Nah, jikalau ada siswa yang melanggar peraturan, misalkan tidak mengenakan atribut dengan lengkap, maka siswa tersebut akan dikenai poin 10. Atau misalkan lagi mengenakan kaos kaki tapi belang, ataupun mengenakan sepatu tapi tidak warna hitam, itu akan dikenai poin 10. Atau misalkan lagi ada siswa putri memakai baju ketat, itu akan dikenai poin 20. Yang kelima, setiap siswa tidak dibenarkan
merokok atau membawa alat untuk merokok di lingkungan sekolah selagi mengenakan seragam sekolah. Nah, jadi di sini, jikalau ada siswa yang dijumpain merokok di sekolah ataupun merokok di luar sekolah namun masih menggunakan seragam sekolah, maka akan dikenai poin 30. Yang keenam, setiap siswa putra tidak dibenarkan mempunyai rambut melebihi 2 cm dari kulit kepala. Siswa putra maupun putri juga tidak dibenarkan memiliki kuku panjang, tidak dibenarkan bertato. Siswi putri juga tidak dibenarkan menggunakan make up. Nah, jikalau ada siswa ataupun siswi yang melanggar peraturan, misalkan siswa putra berambut melebihi 2 cm dari kulit kepala, maka siswa tersebut akan dikenai poin 15. Lalu, misalkan lagi setiap siswa ataupun siswi memiliki kuku panjang, ini akan dikenai poin 10. Ataupun misalkan punya tato, akan dikenai poin 10. Dan misalkan lagi yang putri memakai make up, misalkan memakai lipstick, memakai eyeshadow, eyeliner, itu akan dikenai poin 10. Yang ketujuh, setiap siswa wajib menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Misal, ada siswa yang melanggar peraturan. Misalkan dia mengucapkan kata-kata kotor atau vulgar atau bahasa yang tidak sopan, maka siswa tersebut akan dikenai poin 20. Misalkan lagi siswa menjadi provokator atau dia memprovokasi temannya, maka siswa tersebut akan dikenai poin 50. Misalkan lagi ada siswa mencuri benda atau barang milik orang lain, maka siswa tersebut akan dikenai poin 125. Atau misalkan ada siswa berjudi atau membawa alat untuk berjudi, maka ia akan dikenai poin 100. Misalkan lagi ada siswa berkelahi sesama teman di SMA Negeri Padang Tualang ataupun berkelahi dengan teman di luar SMA Negeri 1 Padang Tualang, itu akan dikenai poin 125. Atau misalkan lagi ada siswa melakukan tawuran dengan sekolah luar ataupun melakukan tawuran di sekolah sendiri, maka siswa tersebut akan dikenai poin 150. Yang kedelapan, setiap siswa diwajibkan menjunjung tinggi etika tata krama, norma, sopan santun dalam bergaul di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Padang Tualang. Misalkan ada siswa yang melanggar peraturan dengan meminta secara paksa uang ataupun benda milik orang lain, maka ia akan dikenai sanksi dalam bentuk poin sebesar 150. Atau misalkan lagi, ia melakukan pelecehan seksual atau melakukan tindakan amoral, maka ia akan dikenai poin 150. Atau misalkan lagi ada siswa yang menghina atau mengejek guru ataupun staf pegawai SMA Negeri 1 Padang Tualang, ia akan dikenai poin 150. Dan misalkan lagi ada siswa yang hamil ataupun melakukan aborsi, maka siswa tersebut akan kami kembalikan ke orang tua karena poinnya mencapai 250. Yang kesembilan, setiap siswa tidak dibenarkan membawa atau memakai perhiasan mewah ataupun mahal. Tidak dibenarkan membawa novel porno, kaset ataupun VCD porno. Juga tidak dibenarkan menonton film porno, baik melalui HP ataupun melalui alat lainnya. Juga tidak dibenarkan membawa ataupun menggunakan narkoba ataupun sejenisnya. Nah, jika dijumpain siswa yang melanggar peraturan, misalkan membawa atau memakai perhiasan mewah ataupun mahal, misalkan cincin emas, gelang emas, kalung emas, nah itu siswa tersebut akan dikenai poin 25. Dan barang tersebut akan kita sita dan akan dikembalikan ke orang tua. Misalkan lagi, ada siswa dijumpain membawa novel porno, kaset ataupun VCD porno, maka siswa tersebut akan dikenai poin 50. Atau misalkan lagi, ada siswa ketahuan menonton film porno melalui HP ataupun melalui alat lainnya, maka siswa tersebut akan dikenai poin 150. Atau misalkan lagi ada siswa yang terbukti memakai narkoba ataupun jenis lainnya,
itu akan dikenai poin maksimal 250. Lalu yang ke-10, setiap siswa tidak dibenarkan membawa HP ataupun menyalahgunakan HP pada jam pelajaran. Jika ketahuan, maka siswa tersebut akan diproses di BK. Yang ke-11, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri Padang Tualang itu banyak. Ada pramuka, ada rohis, ada poli, ada pecinta alam, ada drum band, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, jadi siswa boleh memilih salah satu ekskul yang telah tersedia. Jika ada siswa tidak mengikuti ekskul tersebut, maka siswa tersebut akan dikenai poin 5. Nah, yang ke-12, setiap siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, maka akan dikenai poin 10. Atau jikalau ada siswa mencoret fasilitas sekolah, akan dikenai poin 20. Atau jikalau ada siswa merusak fasilitas sekolah, maka akan dikenai poin 50. Nah, jadi inilah beberapa peraturan-peraturan yang kita terapkan di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Dengan ketentuan, masing-masing siswa diberikan batasan poin 250 sampai dengan kelas 12. Nah, jikalau ada siswa melakukan pelanggaran, setelah diakumulasikan poinnya mencapai 50, maka siswa tersebut akan kita kembalikan ke wali kelas dan akan diberikan bimbingan oleh wali kelas. Dan apabila seorang siswa melakukan pelanggaran dan setelah diakumulasikan poinnya mencapai 100, maka siswa tersebut akan diserahkan ke bimbingan konseling. Dan siswa tersebut akan diberikan bimbingan dan dilakukan pemanggilan orang tua dan dianggap siswa ini telah mendapat SP1. Dan apabila siswa setelah diakumulasikan poinnya mencapai 150, siswa ini akan diserahkan lagi ke BK dan siswa tersebut akan diberikan lagi bimbingan. Lalu dilakukan pemanggilan orang tua, maka siswa tersebut telah dapat SP2. Lalu, jikalau siswa tersebut melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan hingga diakumulasikan poinnya hingga mencapai 200, maka siswa ini akan diserahkan lagi ke BK, lalu diberikan bimbingan dan dilakukan pemanggilan orang tua. Lalu orang tua dipersilahkan untuk mengisi surat pernyataan, ditandatangani orang tua di atas materai. Nah, terakhir, jikalau ada siswa dengan melakukan pelanggaran hingga poinnya mencapai batas maksimum hingga mencapai 250, maka siswa tersebut akan kami serahkan kepada orang tua. Berikut rincian peraturan-peraturan di SMA Negeri 1 Padang Tualang agar siswa dapat memahami dan dapat mematuhinya. Kita lihat slide berikutnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan dengan harapan agar siswa dapat mematuhi segala peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.